Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih di channel kajian online. Teman-teman, ada satu lagi menteri atau yang mungkin mantan menteri dari Partai Merah yang terseret kasus korupsi. Ini adalah mantan Menteri Kominfo Budi Ari Sadikin ya, yang disebut-sebut teman-teman menerima 50% dari setoran semua situs-situs judi online di Indonesia. Kita cek dulu nih, sebenarnya dari partai mana sih? Saya nggak mau sebut ya, biar ini Google saja yang menjawab. Budi Ari Setiadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disebut-sebut teman-teman menerima 50% suap dari judi online. Lah kok bisa ya teman-teman? Bagaimana bisa ini seorang Menteri Menkominfo di era Pak Jokowi diam-diam malah teman-teman ini ya membantu menyemai biar judi-judi online di Indonesia itu makin marak. Bukannya memberantas, bukannya malah memblokir, tapi rupanya teman-teman ya judi online ini memang sengaja dilindungi. Pantas ya pantas, terimanya 50%. Saya nggak tahu berapa banyaknya. Yang jelas kalau misalnya judi online ini penghasilannya 1 miliar, ya 500 juta per hari masuk ke kantong Pak Budi Ari. Pak Budi ya, Budi Ari Setiadi. Jadi bisa kita bayangkan berapa ribu situs judi online di Indonesia. Setiap bulannya setor 50% keuntungannya ke Pak Budi. Dan kita bakal tengok teman-teman, ini sangat viral ya. Kita bakal tampilkan informasi-informasi yang mendukung statement saya barusan terkait dugaan korupsi suap 50% dari semua situs judi online yang masuk ke Pak Budi. Nah, ini ya sekali lagi teman-teman, ya sekali lagi ini satu lagi kader dari PDIP terjerat korupsi. Kalau dulu pernah ada Bu Juliati Batubara kalau nggak salah, Menteri Sosial yang juga korupsi bansos teman-teman. Jangan lupa ya, jangan lupa itu adalah fakta. Saya nggak mau mendiskreditkan, tapi hanya kembali mengingatkan fakta bahwa ini loh menteri ini dari Partai Merah kembali korupsi. Ini loh sekjen partainya juga melakukan suap dan korupsi. Ini loh Pak Budi Ari Setiadi yang Menkominfo dari Partai Merah juga terlibat korupsi. Jadi banyak banget ini teman-teman, banyak banget. Lah kok saya bingung kenapa kemarin banyak sekali rakyat Indonesia yang jatuh hati sampai menang 2 periode dan saat ini juga menguasai parlemen. Ada apa sih dengan kalian teman-teman yang masih memilih partai yang juara korupsi ini? Ya mudah-mudahan teman-teman yang kemarin memilih bisa disadarkanlah dengan informasi dari kajian online ini. Saya nggak mau mendiskreditkan, saya hanya menyebutkan fakta dan juga informasi yang sudah juga dirilis oleh berbagai website media sosial dan juga ini website mainstream ya. Oke, biar nggak kepanjangan teman-teman, ini intermezzonya. Kita simak dulu deh ini informasi yang lebih rinci terkait benarkah ini Pak Budi Ari Setiadi terima 50% suap dari situs judi online. Kita simak video selengkapnya. Mirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Ari Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Tuh. Oh my god. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adik Ismanto, Alwin Jabarti, Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adik Ismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Mantan Menkominfo yang sekarang ini adalah Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi, sekarang ini terseret Tribuners dalam kasus pengamanan situs judi online di Kementerian
Kominfo yang merupakan Kementerian Komdigi saat ini ya. Gila teman-teman. 1000 situs, setorannya sebulan 8 juta. Alhasil 8 miliar. 8 miliar sebulan teman-teman. Kerja apa? Sebulan gajinya 8 miliar. Gila. Parah. Jaksa ternyata beberapa kali menyebut nama Budi Ari saat membacakan dakwaan kasus tersebut pada sidang yang diselenggarakan pada Rabu kemarin. Sementara dalam surat dugaan ini disebutkan Tribuners ada 3 peran dari Budi Ari dalam perjalanan kasus ini. Yang mana diduga Tribuners bahwa ada keterlibatan dari mantan Menkominfo ini untuk mempekerjakan terdakwa Adi Kismanto, yang mana dalam dakwaannya jaksa ini menyebut kalau sekitar Oktober 2023 terdakwa Zulkarnain ini diminta oleh Budi Ari selaku Menkominfo untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website perjudian online. Kemudian terdakwa ini memperkenalkan Budi Ari lah bersama dengan terdakwa 2 Andi Kismanto. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Adi Kismanto ini mempresentasikan alat crawling data yang memang bisa Tribuners mengumpulkan data website dari judi online. Nah, dalam proses seleksi ini, terdakwa Andi Kismanto kemudian dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana. Tapi, karena adanya atensi dari Budi Ari, terdakwa Andi Kismanto ini tetap diterima bekerja di Kemenkominfo. Yang kedua, kemudian setelah bekerja di Kominfo, Andi ini bekerja dengan Zulkarnain dan seorang pegawai Kemenkominfo. Mereka kemudian memulai aksi penjagaan website judul. Dari praktik terlarang ini diduga Tribuners jaksa ini menuding Budi Ari juga mendapatkan jatah. Mereka diketahui sempat bertemu di salah satu kafe di wilayah Senopati untuk membahas besaran biaya penjagaan situs judi online ini. Mereka sepakat mematok harga 8 juta untuk setiap laman judul, yang mana dalam pertemuan yang sama mereka ini juga disebutkan turut membagi persentase jatah dari duit penjagaan judi online ini, yang mana diketahui Tribuners presentasinya adalah Andi Kismanto ini mendapatkan sebesar 20%, kemudian terdakwa Zulkarnain ini sebesar 30%, dan disebutkan ada nama Budi Ari juga yang dinilai mendapatkan 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Bahkan dalam sidang dakwaan ini juga disebutkan Tribuners Kominfo ini menguak sejumlah fakta baru begitu ya, di antaranya pertemuan ex-Menkominfo atau dugaan pertemuan ex-Menkominfo ini bersama dengan sejumlah orang yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus judi online tersebut. Bahkan diketahui sempat bertemu dengan Zulkarnain dan Adi Kismanto di rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan pada 19 April 2025, Tribuners. Nah, setelah pertemuan ini, Budi Ari ini memberi persetujuan kepada Zulkarnain dan Adi Kismanto untuk pindah kerja di lantai 8 bagian pengajuan pemblokiran. Masih pada April, terdakwa ini menyebut bahwa sempat bertemu juga dengan Zulkarnain di Pergrams Craft Grill and Smoke, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana dalam pertemuan ini menyampaikan soal penjagaan website perjudian yang sudah diketahui oleh Budi Ari Setiadi. Tapi kemudian kemarin ketika ditanya sama awak media, Tribuners, Menteri Koperasi Budi Ari ini memang tidak memberikan tanggapan dan menolak untuk berkomentar mengenai namanya yang dicatut dalam perkara judi online ini. Tapi kemudian dari Sekjen DPP Projo sendiri membantah ya keterlibatan Budi Ari ini, yang mana Handoko ini sekjen dari DPP Projo ini menyebut bahwa Budi Ari bahkan sedari awal dari rekam jejaknya memang fokus untuk melakukan penindakan terhadap judi online, sehingga Projo ini menilai bahwa ada framing jahat yang sengaja dilakukan atau dibuat terhadap Budi Ari untuk mencoreng karirnya menjadi menteri dan di ranah politik di tanah air. Begitu. Oke. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap. Yang pertama dari iNews, yang kedua dari Tribun terkait ya isu yang menyebut bahwa Budi Ari ini menerima 50% dari setoran 1000 situs judi online di Indonesia. Kalau barusan teman-teman kita dapat informasi secara kasar seperti ini. Ada 1000 situs judi online, tarif 8 juta dibagi 20%, 30% dan 50% ke Budi Ari. Jadi kalau misalnya sebulan teman-teman
ya 8 juta kali 1000, ini 1000 situs judi online, maka totalnya 8 miliar. Satu bulan Pak Budi disebut-sebut menerima 4 miliar. Gila nggak tuh? Bahkan gaji presiden aja nggak ada segitunya. Gaji kita yang mohon maaf ya mungkin UMR ya. UMR di Sukabumi itu 3 jutaan. 3 jutaan teman-teman. Berapa bulan ya, berapa tahun kalau misalnya mau dapetin 4 miliar atau ya 8 miliar. Kan itu kita harus kerja banting tulang, mungkin lembur tiap hari. Dan gak akan dapat segitu 8 miliar teman-teman. Sedangkan ini Pak Budi ya tinggal tunjuk ini, tunjuk itu, uncang-uncangan kaki ya teman-teman. Duduk dengan nyaman di singgasana kementeriannya dan terus setiap bulan terima setoran selama dirinya menjabat sebagai menteri. Aduh, ini benar-benar harus diusut oleh KPK. Jangan sampai ini masih tetap menjadi bola liar karena ya ini baru dugaan ya teman-teman. Walaupun ini jaksa sudah menuntut teman-teman nih Pak Budi untuk diperiksa. Kita bakal kawal teman-teman berbagai kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jangan biarkan para koruptor itu bisa menikmati harta kekayaannya. RUU perampasan aset juga harus disahkan. Biar teman-teman ini kekayaan-kekayaan koruptor yang memang diambil atau dari hasil mencuri sumber daya kekayaan bangsa Indonesia bisa dikembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Gimana menurut Anda semua? Menurut kalian setuju gak sih ini koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya? Kalau perlu ya 7 turunan kita miskinkan. Biar ya rakyat Indonesia bisa sejahtera. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.